Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Untuk siang hari ini kita masih membahas tentang Al-Quran, tetapi kita tidak membacanya. Namun kami insya Allah akan menerangkan suatu surah dalam Al-Quran yang sangat berguna sekali untuk kita di hari akhirat nanti, yaitu hari pembalasan. Setelah kita menjalani kehidupan ini, baik itu yang sudah berumur 75 tahun ke atas, 65 tahun ke atas, 60 tahun ataupun 50 tahun, tentunya dalam kehidupan ini tidak terlepas dari hal-hal yang kita sengaja lakukan ataupun tidak, berupa kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun itu dosa besar. Mungkin kita pernah mencuri harta orang, atau pernah mengeluarkan darah orang, pernah memukul orang, ataupun juga kita pernah mengganggu istri orang, anak gadis orang, tetangga, ataupun yang lain-lain sebagainya. Kalau itu pernah kita lakukan, dalam agama kita itu disebut dengan kezaliman. Yang pertama, misalnya kita pernah mengganggu istri orang, atau zaman sekarang namanya selingkuh. Mungkin pernah mengganggu anak gadis orang, yang dalam hal ini sudah kelewatan. Yang di dalam agama kita yang disebut dengan perzinahan. Nah, untuk kasus yang seperti ini, bila kita tidak bertobat dan meminta maaf kepada orang lain yang kita zalimi itu, maka kelak kita di hari akhirat akan dituntut, dan semua amalan-amalan kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi itu. Namun yang jadi masalah, bila pernah kita
mengganggu istri orang, mengganggu anak orang, mencuri harta orang, ingin kita minta maaf, kita balikin, terjadilah dua hal. Yang pertama, bisa saja orang yang kita zalimi itu sudah meninggal. Jadi tidak mungkin lagi kita minta halal kepada orang itu. Yang kedua, masih hidup, tetapi kita takut untuk meminta halal, karena akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kita ganggu istri orang, pernah kita berselingkuh dengan istri orang, takut-takutnya istri orang tersebut akan diceraikan oleh suaminya. Yang kedua, leher kita akan dikotaku oleh suaminya. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita terbebas dari dosa-dosa itu, dosa-dosa zalim tersebut? Ulama-ulama muktabarah pernah berkata dalam suatu hadis, beliau mengucapkan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali selama hidupnya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali selama hidupnya, yaitu surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita melihat teks surah ini adalah teks tentang tauhid. Puncak tauhid di sinilah, di surah Al-Ikhlas ini. Nah, tetapi fadilahnya sangat luar biasa. Cara mengamalkannya, kita baca surah Al-Ikhlas itu misalnya dalam satu hari 100 kali, lalu kita catat di buku sampai berjumlah 100.000 kali. Setelah berjumlah 100.000 kali, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mengamalkan atau membaca surat Al-Ikhlas ini sebanyak 100.000 kali. Oleh karena itu, ya Allah, berkat ayat ini, bebaskanlah saya dari api neraka. Insya Allah, bagi yang mau mengamalkannya, dia akan terbebas dari api neraka. Sebab di akhirat nanti, orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia ini akan pergi kepada kita, akan menuntut balas. Wahai Allah, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah pernah begini semasa di dunia. Jangan kau izinkan mereka dulu untuk masuk surga sebelum selesai dengan saya. Nah, berkat amalan ini, Allah Ta'ala akan membebaskan kita dari tuntutan saudara-saudara kita itu. Dan Allah lah yang menanggungnya, memberi ganti yang baik dan terbaik untuk mereka.
Alangkah luar biasanya ayat ini, saudara-saudara kami, kalau mau kita mengamalkannya. Ingat, kita punya kesempatan hidup cuma satu kali di dunia ini. Jangan pernah disia-siakan. Amalkan. Insya Allah kita akan bebas dari tuntutan orang-orang yang pernah kita zalimi. Mungkin hanya sampai di sini dulu konten kami ini. Kami mohon dukungannya agar konten kami ini tetap berjalan semestinya. Sekian dan demikian. Apabila ada yang salah, tentu saja itu dari kami. Dan apabila itu ada yang benar, tentu saja itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.